SEO dan bisnis. Ini kenapa pebisnis harus tahu SEO sekarang ini di era sosmed ini? Nah, kalau kenapa pebisnis harus tahu SEO, harus tahu fundamentalnya dulu, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam senja untuk sahabat-sahabat kanal Travel Ebo. Moga-moga sehat walafiat, lancar rezekinya, tumbuh berkembang bisnisnya. Nah, tamu Travel Ebo kali ini adalah Mas Didi Arwinsa. Siapa beliau? Adalah pakar SEO di Jogja. Kalau cari di Google itu udah pasti tulis SEO gitu ya. Pasti ketemunya nama Mas Didi. Nah, karena ini ketemunya kebetulan aja, saya mau kasih perkenalan ke teman-teman dengan ya sekilas lintas apa itu SEO. Nah, pertanyaan pertamanya Mas Didi, SEO dan bisnis. Ini kenapa pebisnis harus tahu SEO sekarang ini di era sosmed ini? Nah, kalau kenapa pebisnis harus tahu SEO, harus tahu fundamentalnya dulu, Bro. Jadi SEO itu kan sebenarnya kepanjangan ya, Search Engine Optimization. Search itu mencari, engine itu mesin, optimization itu adalah optimasi. Optimasi mesin pencari. Kalau Prof, kalau misalnya nyari sesuatu ke Google dulu dong. YouTube Nyari, juga ada ya. Iya, misalnya kalau suka traveling yang cantik di Swiss. Nah, itu kan bagian dari SEO. Jadi kita harapannya ketika ada orang ngetik di Google, muncullah nama kita. Kayak itu tadi ya, kalau saya nyari siapa pakar SEO, akhirnya muncul. Nah, nanti ketik misalnya siapakah pakar SEO Indonesia, muncul nama saya, itu adalah bagian dari SEO. Misalnya siapakah pakar traveling Indonesia, misalnya, atau pakar traveling, muncullah nama Prof. Among Ebo misalnya, itu adalah bagian dari SEO. Bagaimana nama kita, brand kita, perusahaan kita, nomor HP kita muncul di halaman 1 itu. Makanya kenapa bisnis harus belajar SEO? Karena SEO itu organik, Prof. Organik, nggak perlu biaya, nggak perlu bayar. Kita cukup menggunakan teknik itu, ya nama kita muncul nomor 1. Asal tahu ilmunya, tahu tekniknya, akhirnya dengan sendirinya jadi nomor 1 dia. Dicari langsung muncul gitu. Dicari langsung muncul gitu. Nah, apalagi kalau pebisnis awal terutama bisnis awal penting ya. Ingat tuh, pebisnis awal tuh yang baru mulai yang belum terkenal produknya. Ini perlu kayaknya. Gimana tuh? Udah awal modalnya mepet, belum apa-apa dan mengeluarkan uang untuk biaya iklan. Nah, ini kesalahan-kesalahan pemain-pemain UMKM biasanya. Nah, mending UMKM tuh produknya sudah ada, problemnya sudah ada, udah dievaluasi, ada solusi loh kok jadi. Ya, betul. Nah, kok jadi apes ya. Pokoknya apes itu. Nah, kemudian butuh namanya marketing. Marketingnya apa? Evaluasinya menggunakan marketing. Nah, marketingnya dengan menggunakan organik. Cara terbaik adalah menurut saya dengan SEO. Sebetulnya sulit apa mudah sih kalau selama pengalaman Mas Didi, kalau orang misalnya nol pudul nih, nggak ngerti apa-apa tentang dunia klak-klik yang tadi itu, sebetulnya kalau belajar gitu butuh waktu lama atau ribet atau apa? Nah, ini mindset pertamanya di situ. Enggak sih. Saya tuh bahkan ngajarin mbah-mbah pernah, ngajarin emak-emak sering. Katanya anak SMP itu sekarang yang beli mobil baru itu ya? SMA. Anak SMA? Pernah juga. Kelas 3 dia beli. Kelas 3 beli mobil. Dari jualan online. Karena jualan online dengan teknik SEO itu ya. Makanya artinya sebetulnya kan mudah. Yang penting ada yang ngajarin dan dari mulai yang SMA sampai simba-simba bisa ternyata. Bisa. Nah, cuman ya dia full teknis, Bro. Iya. Jadi kalau misalnya mau teknisnya lebih lanjut, ada di channel YouTube saya tuh ada untuk gimana supaya website kita muncul, cara naruh judulnya seperti apa. Itu dibuka apa? Juga di YouTube. Ada. Apa kalau teman-teman bisa Didi Arwinsa langsung ya, nama personal ya, Didi Arwinsa. Buka aja nanti step by step bagaimana bermain SEO itu kayaknya ada, bahkan sampai tingkat
bagaimana mengoptimasi biar set 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 set, set meroket kalau bahasa sekarang kan. Gitu. Ada contoh-contoh kasus yang menarik? Kasus yang menarik kalau menurut saya pertama tuh harus produk yang unik, Bro. Ya, produk-produk unik. Saya banyak yang kesini belajar tuh produknya produk post rock, pernah dengar nggak? Apa itu? Post Baru rock, sekarang mendengar. konstruksi. Oh ya. Konstruksi. Pernah juga kesini belajar keripik risol. Keripik, wih, risol tapi keripik. Nah, Dahsyat. ada juga yang belajar jualan tiang expander. Lah, Dia ngambil dari Cina satu kontainer, dia jual tiang expander. Ini kan produk unik. Ya, bahkan ada jasa pijet bayi, pijet bayi. jasa mendengarkan curhat. Oh, yang Mbak Anissa Cahya itu mungkin alumni juga nggak ya? Yang mana? Pijet bayi itu. Nggak. Kurang tahu Oh, saya. itu juga cukup Kalau yang anak SMA tadi itu apa? Kok anak SMA bisa punya pikiran aku mau bisnis nih pakai Ya, dia SEO jualan gitu. jualan pupuk dia. Lah, sederhana sekali Jualan pupuk di setiap jualan produk kecantikan, jualan properti juga. pupuk organik maksudnya. Iya, pupuk organiknya. Keren. Lah itu Dia orang anak-anak Makassar, desa-desa orang bisa. Makassar. Ingat namanya tuh. Ingat. Siapa? Putri namanya, Putri. Cewek lagi ya. Cewek. Mbak Putri sukses ya. 1 tahun jualan pupuk dan apa kecantikan tadi ya. Cantikan. Langsung properti bisa juga. beli mobil tanpa minta duit dari Orang papa tua. mamanya. Keren. Ini harus kalau ke Jogja sowan langsung tuh sama gurunya itu sambil kalau Makassar apa ya? Konro bisa dibawa nggak tuh? Wah, Ada sekarang lagi di Makassar mah itu apa palu basah jarang. Oh, palu basah. Pernah tahu, Bro? palu basah itu kan pisang kan? Bukan, pipi sapi. Oh, nggak ngerti aku. Ngerti, wah, harus traveling nih ke Makassar nih. Besok Lama belum ke Makassar, aku udah 5 tahunan. Sejak itu kasus Abutur. Oh. Iya, iya. Itu terakhir saya kasus rame-ramenya Abutur Makassar itu. Iya, iya. Itu kesana tahun berapa itu? 2018-an. Udah nggak ada kan, betul kan? Ya kan sudah masuk kerangkeng itu, masuk kota. Setelah first travel, Setelah dua first itu kan. travel. Itu terakhir saya ke Makassar. Kapan-kapan deh saya kalau Makassar sampai Mbak Putri nggak jemput saya di bandara, nanti saya adukan sama guru. Apalagi Mas yang menarik Mas Didi? Itu jadi kalau produknya udah unik, udah kita main SEO itu gampang sekali, Bro, sebenarnya. Makanya saya pertama kali kalau ada yang datang ke sini selalu saya tanya produknya apa. Itu dulu. Kalau produknya umum, misalnya Mas, produk saya properti misalnya. Oke. Nah, ini nih Pro penting banget nih. Jadi mindset orang main SEO, saya tanya, Bapak jualannya apa? Properti. Selama ini nembak kata kunci apa di SEO? Terus dia bilang, saya nembak jual rumah Jogja. Jual rumah Jogja. Berapa tahun? Udah 5 tahun Mas nembak jual rumah Jogja, jual rumah Jogja. Halaman 1 enggak, dia bilang. Halaman 12, 13 terlempar jauh. Iya. Nah, akhirnya di riset tuh, saya bilang, ketemulah jual rumah tipe 45 di Jogja. Nah, saya tanya, Bapak jualan itu enggak? Saya jualan itu. Kenapa enggak diambil kata kunci itu? Tipe 45 tadi. Saya riset lagi, jual rumah tipe 56 di Jogja. Jual rumah tipe 60 di Jogja. Enggak diambil sama dia. Itu satu. Kemudian kita riset lagi, jual rumah dekat Masjid Kampus UGM. Jual rumah dekat Stasiun Lempuyangan. Iya. Ada nggak? Ada, Mas. Kenapa nggak diambil? Jual rumah yang ada kolam renangnya. Ada. Jual rumah yang ada rooftopnya di Jogja. Itu adalah bagian dari kata kunci yang nggak kepikiran sama pemain-pemain SEO. Apalagi properti. Cari lagi. Ada, itu baru dekat, ya. Macam-macam. Ada yang jual rumah dekat stasiun, jual rumah dekat terminal, jual rumah tipe, jual rumah yang ada. Nah, setelah diketemukan keyword-keywordnya ini tadi Nah, langsung boom ya dia. dioptimasi baru muncul. Kenapa? Karena banyak pemain SEO, ini kata kunci berat nih, rebutan. Padahal ada ribuan kata kunci yang nggak digunakan oleh orang-orang, Bro. Betul. Ya, itu kalau jual rumah sama kayak kemarin baju batik misalnya. Bapak datang, dia jual baju batik udah puluhan tahun. Dia main SEO juga. Selama ini SEO nembaknya jual batik Jogja. Jual batik Jogja. Oke, di riset lah. Ketemu di situ. Jual baju batik wanita karyawan. Jual baju batik couple untuk pesta. Saya jual, Mas Didik.
kenapa nggak ambil kata kunci itu? Iya. Padahal sepele ternyata ya, Sepele. barangnya ada, karena gara-gara nggak tahu kuncinya jadi nggak laku. Nah ini Prof, ini kata kunci rame, Ah. rebutan, jutaan orang, tapi ini ada kata Nomor kunci 12 nomor 12 lain di halaman 1. Nggak Tapi ini ada kata kunci yang banyak nggak bisa diambil. nomor 1. Nggak diambil orang. Kenapa kita nggak ngambil kata kunci yang ini, kita nomor 1 di sini? Bagi saya SEO, saya mending kalah di satu kata kunci, saya menang di ribuan kata kunci. Daripada saya fokus satu kata kunci tapi kalah, mending saya fokus kata kunci yang nggak dipakai orang, tapi saya menang di sana. Nah ini pemain-pemain SEO yang tidak kepikiran di sana, Bro. Makanya saya kadang gemas, kayak misalnya ada pakar misalnya, ya ada branding, ya pakar branding Indonesia itu belum ada yang pakai, baru Pak B yang keluar, dan secara SEO masih berpeluang untuk bisa masuk di sana. Kalau saya kan pakar SEO, ketik aja pakar SEO Aceh, kasih nama saya keluar. Pakar SEO Jogja, nama saya. Konsultan SEO dari Aceh Maroke. Tetap 10 halaman Nah, pertama itu masih iya. di semua ya. Nah. Dicek aja kalau nggak percaya yo. Nah itu adalah bagian dari SEO. Kenapa? Karena kita emang betul-betul cari mana kata kunci yang berpotensial bagus tapi tidak dipakai oleh orang-orang. Ini salah satu pelajaran teman-teman, hasil dari kalau saya traveling, saya jalan dari rumah keluar, terus ketemu ke sini sama Mas Didi, akhirnya dapat satu ilmu ini. Maksudnya, oh ternyata kalau punya produk, pengen produk itu cepat laku, omset cepat meledak, nah kuncinya salah satunya di SEO, ketemu orangnya, ketemu ilmunya. Dan kalau mau pendalaman, maksudnya dipandu dari awal, tekniknya bagaimana, itu ada pelatihannya Mas? Ada, kita tiap bulan ada pelatihan. Kalau workshop ada Tiap bulan pelatihan ya? bersama Creatify. Sama Creatify biasa. Kalau orang-orang yang malu rame-rame pengen sendiri privat gitu Privat bisa bisa, juga? langsung di sini bisa. Langsung di sini ya, belajar. ada ruangan khusus Ada. ya, langsung di berapa Itu hari di biasanya? ruangan itu, Prof. Mhm. Itu dari Aceh pernah, Medan pernah, dari Nabire pernah, dari Makassar pernah, Malaysia. dari Malaysia juga pernah. Malaysia juga ada. Malaysia datang ke sini untuk belajar gitu. Untuk yang dari nol pudul pengen privat itu berapa hari? Biasanya pulang itu sudah bisa praktek. Kita nggak main per hari, mainnya per jam. Oh, 3 jam. sudah ya? 3 jam Gila. langsung bisa. Oh iya ya, langsung Materi short 3 ilmu jam. shortcastnya di privat. Jadi langsung. belajar misalnya, Mas saya mau ambil satu materi itu 3 jam selesai. Kalau privat ya, tapi Iya, kalau iya. workshop minimal 2 hari. Karena kan tiap masing-masing orang benar. beda kapasitas, jadi kan ngurusi ini di ininya, ngurusi ininya, jadi bisa lama ya. Privat 3 jam, udah nanti PR-nya bisa 2 bulan tuh. Nanti Hmm. kerjain tugas dan lain sebagainya. Tetap ujungnya adalah praktek. Tinggal praktek. Karena kalau nggak SEO itu tanpa praktek ya bagaikan sayur tanpa. Berarti Mbak Putri Wah, yang anak bukan. SMA tadi itu ikut pelatihan 3 bulan udah kelihatan waktu itu. Udah kelihatan. Dan Maka 1 tadi tahun asal kemudian produknya, asal produknya unik, produknya market fit, Mm-mm. bagus. Makassar itu apalagi ya? Makassar produk pupuk itu paling dicari, Bro. Wilayah Indonesia Timur itu kiblatnya Makassar. Oh gitu. Jayapura kiblatnya Makassar. Mereka kalau nyari pupuk nggak nyarinya ke Jakarta, nggak, nyarinya di Makassar. Mereka wilayah Jayapura, Maroke, wilayah Biak, wilayah Manokwari, ya Sorong itu kiblatnya Makassar. Makanya kalau teman-teman berada di Makassar, selalu saya bilang Makassar mainlah di wilayah supplier terbesar di sana, ngaku aja supplier terbesar. Misalnya, Mas saya jualan serbu minuman, Ya. udah ngaku aja di sana, jadilah distributor terbesar serbu minuman di Makassar. Sehingga yang dari Indonesia Timur tuh kita jadi pemiliknya, pasarnya milik kita. Makanya teman saya ada di sana tuh yang sampai beli rumah, beli mobil, punya tanah banyak, punya cabang banyak, jualannya ya unik. Tapi pembelinya dari Indonesia Timur habis sama dia, dibabat sama dia. Kenapa? Karena dia tahu orang Indonesia Timur kiblatnya tuh Makassar, bukan Jakarta, Bro. Tahu saya begitu. Ini satu hal yang mungkin teman-teman juga penasaran kan. Itu kan alumninya orang luar dan luar kota, luar daerah, luar provinsi. Sebetulnya ada contoh, beliau ini juga bisa meng-create istri sendiri di rumah, tapi menghasilkan duit. Ya, jadi apa-apa, bisa untuk umroh, bisa macam-macam. Padahal jualannya ini loh, cuma udah habis ya. Pancake, durian, umi pancake ya. Umi mereknya. pancake. Nah. Itu jadi di rumah aja sambil berbaring-baring bisa jualan ini, omsetnya menggiurkan. Makanya kemarin sempat datang tuh
MPP, masa persiapan pensiunan, BUMN biasanya ya. dari Chevron, Iya. Pertamina, PLN, Iya. itu datang ke sini banyak lah, dari banyak BUMN tuh. Datang ke sini. Berarti yang mau pensiun harus persiapan tuh 2-3 tahun belajar ke sini supaya Nah, nggak kaget ya. yang pensiun itu kan datang, Bro. Ah. Mereka kan nanya, Mas tokonya mana? Iya. Selalu pertanyaannya itu dari Ini 2018. menarik nih. Saya bilang, saya nggak pakai toko, Pak. Hmm. Terus jualannya di mana? Saya jualannya di rumah. Di mana? Itu di ruang tuh, saya bilang, ruang garasi. Iya. Terus kalau orang beli gimana? Orang beli, ya sudah tinggal beli. Terus transaksinya gimana? Transaksinya lebih banyak orang dari luar kota kita kirim. Apalagi sekarang serba online. Iya. Nah ini istilahnya mematikan orang yang punya mindset bahwasanya bisnis itu harus di kota. Iya. Harus Harus di strategis, kota, harus punya ruko. harus punya ruko, harus di tengah kota, harus di pinggir jalan. Enggak. Bisa-bisa pensiunan itu utuh kan Nah, modelnya. Nggak usah itu. sewa ruko, nggak Makanya usah kemarin langsung jret Kemarin gitu. tuh mindset NPP begini, Prof. Iya. Mas, kami punya dana pensiunan sekian miliar nih. Iya. Untuk sewa ruko kami nanti. Saya bilang nggak usah, Pak, nggak usah sewa ruko lagi udah. Iya. Bapak nggak perlu stok barang. Iya. Tes pasar dulu aja. Dia bilang. Ambil 10 box produk orang, Bapak jual tuh dengan teknik marketing saya. Iya. Saya kan udah ajarin teknik marketing SEO begini dan sebagainya, Oke. bisnis online-nya. Kalau pasarnya rame dan market fit, langsung aja ajar jadi supplier, jadi distributor besar sebenarnya. Tes dulu, jangan langsung main stok barang-barang aja gitu kan. Apalagi bikin ruko dulu. Nah, apalagi Kan belum tahu itu dites guys nanti lakunya seberapa kan. Nah. Boleh bikin ruko kalau memang secara pasar online-nya ini udah kemarin sempat kapasitasnya. hitung-hitungan, Prof. Jadi sama mereka tuh dihitunglah sewa ruko sekian, 80 juta kan. iya rata-rata ya. 80 juta per tahun. Itu yang paling murah tuh. Iya. Apalagi yang wilayah Jakarta mana ada dapat lagi Mas, Betul. 20 juta. Nggak ada lagi, udah ratusan juta Iya. dia bilang. Kecuali yang 2 lantai kata, itu pun kecil dan jauh dari perkotaan. Kalau tengah kota ya minimal 200 lah. Iya. 250 juta. Itu baru rukonya doang, Bro. Belum stok barang. Mereka Iya. mindsetnya udah stok barang, jualan herbal misalnya butuh modal 250 juta untuk Iya. memenuhi. Udah 500 ya, Nah, 5 miliar 5 sendiri kan. Belum karyawannya katanya. Iya. Belum nanti ada macam-macam lah. Operasionalnya itu yang paling lain. tinggi Nah, gitu. Ini langsung marketing, disikat langsung Langsung sikat marketing kan. marketing aja. Motongnya bisa Dan 80% itu. kita langsung cari produk mana yang cocok, saya bilang begitu. Akhirnya dicari tuh satu-satu, saya kasih tuh, Bapak cocoknya produk ini, Bapak produk ini, tes pasar masing-masing. Iya. Cara jualannya ini. Karena rumus saya kan 3, saya bilang produknya harus bagus, market fit atau enggak, marketingnya jago atau enggak. Kalau tiga-tiganya bagus, bisnisnya bakal lancar, sehat. Tapi kalau salah satu ada yang nggak bisa, cacat nih. Banyak kan MPP ini kan produknya udah bagus nih, Iya. dia nggak tes pasar, nggak tahu kebutuhan pasarnya jelek, marketingnya udah jago, cacat bisnis dia. Produknya bagus, kebutuhan pasar udah bagus, marketingnya Marketingnya jago, main beli. cacat Laku bisnisnya. juga. Nah, satu lagi nih, kebutuhan pasar udah tahu dia, ya tes pasar udah jago, marketing udah bagus, Produknya nggak mengatasi, minimal nggak mengatasi supply gitu Iya. kan. Jadi produknya nggak enak, ternyata packagingnya rusak, iya. produknya nggak bisa dikirim, produknya nggak awet, macam-macam, akhirnya cacat lah bisnisnya. Akhirnya 3 fundamental ini kita ajarkan agar mindset tadi itu dapat semua. Bahwasanya bisnis dari rumah dengan laptop, dengan HP, apalagi MPP nggak perlu mbah-mbah, udah merasa mbah-mbah kan, 56 tahun, 60 tahun mereka. Saatnya di rumah aja bisa menghasilkan harusnya. Klik cuan masuk, klik cuan masuk, klik. Nah, itu ternyata bisa. Jadi sampai yang mau pensiun, bahkan anak SMP SMA kalau mau belajar si SEO dan bisnis dengan modal yang sangat minimal, bahkan tidak perlu punya produk sendiri dulu, itu teman-teman bisa belajar sama Mas Didi. Kalau ada yang mau privat atau mau workshop, nyari informasinya ke web atau kemana? Bisa di Nyari informasi di Instagram Instagramnya. bisa. Nah, teman-teman yang mau privat, mau ikut workshopnya yang tiap bulan diadakan, ke Instagram Mas Didi. Bisa. Saya kira itu dulu Mas Didi, pemirsa Travelebo. Moga-moga ini bermanfaat untuk Anda. Kalau mau pendalaman itu tadi, Anda bisa langsung ke Instagram. Pesan terakhir saya, jangan lupa bahagia, dan bahagia itu bisa kita capai dengan 3 cara sesuai motonya traveling.
ngopi, udut, traveling. Ngopi bikin otak kita relax, udut itu menurut persepsi saya bisa bikin kita jauh dari penyakit, itu belum sehat. Dan traveling itu adalah kita akan bertemu dengan orang-orang baru, ke tempat-tempat yang baru, dan dengan itu kita akan mendapatkan ilmu baru, minimal inspirasi baru, atau hikmah-hikmah kehidupan yang baru, dan juga network yang baru untuk menumbuhkan dan mengembangkan bisnis kita di masa datang. Kita pamit dulu, Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja. Salam senja ya.